Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan melakukan review emiten ya. Nah, emiten yang saya pilih kali ini mempunyai kinerja keuangan yang cukup bagus ya. Dia setiap tahun mencetak laba dan juga dia membagikan dividen secara rutin. Nah, sekaligus melalui review ini saya ingin mempraktekkan langsung untuk video kurikulum saham yang kemarin sudah saya buat ya. Jadi teman-teman bisa langsung belajar studi case-nya di review emiten ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ya. Emitennya adalah emiten Bank Jabar dengan kode sahamnya BJBR. Nah, yang pertama teman-teman bisa mendownload ya laporan keuangan dari emiten itu di website idx.co.id di bagian perusahaan tercatat, terus laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini kita ketikkan ya kode sahamnya BJBR, terus karena dia baru rilis sampai Q2 di 2021, maka kalau kita search nanti keluarnya seperti ini, ada beberapa file ya. Di sini saya akan melihatkan yang laporan keuangannya yang ringkasan. Ini yang ringkasan, ini yang full ya, full statementnya. Yang full statement kan ada ratusan lembar. Di sini saya mempercontohkan yang ringkasannya ya. Yang pertama adalah tentang balance sheet. Nah, di video yang kemarin episode pertama kurikulum saham itu kan tentang balance sheet ya, di mana ada aset, hutang, dan equity. Aset terdiri dari cash, market securities, piutang, segala macam ya. Langsung saya terapkan di sini. Untuk ini ya, laporan posisi keuangan yang pertama tentang balance sheet ya, aset. Aset ada apa saja? Untuk bank itu tentu dia akan punya dana kas ya. Ini dalam satuan jutaan artinya 2 triliun ya. 2 juta, juta. Jadi 2 nolnya 6 tambah nolnya 6. Nolnya 12. Menjadi 2 triliun. Dia punya kas, punya giro, segala macam. Ini kalau kita bisa lihat ya. Ini ada kas, ada surat berharga, ada piutang. Nah, sama kan? Modelnya kurang lebih sama ya. Terus ini efek yang diperdagangkan ini yang dimaksud dengan surat berharga atau market securities ya. Terus dia punya wesel, punya tagihan. Tagihan itu tentu adalah piutang ya. Sehingga jumlah aset totalnya dari Bank Jabar ini adalah 150,4 triliun ya. Ini sangat besar sekali ya. Asetnya sudah 150 triliun. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya di per 31 Desember 2020, Bank Jabar ini mempunyai aset sebanyak 140 triliun. Artinya secara aset ada kenaikan. Ini yang pertama bagian tentang aset. Nah, next sesudah kita melihat aset ya, dengan ada kas, ada surat berharga, ada piutang. Nah, stok barang karena ini emitennya adalah emiten perbankan, tentu dia tidak perlu nyetok barang karena dia adalah perputaran dari bunga dan pinjaman saja. Terus untuk aset tetap di sini apakah ada, bentar ya, aset tetap. Nah, ini ya 4,3 triliun property and equipment. Next ada hutang ya. Hutang ada hutang jangka pendek, terus ada hutang jangka panjang. Nah, di sini juga ada liabilitas ya. Liabilitas segera ini yang jangka pendek terlebih dahulu. Ada 778 miliar. Terus ada nasabah. Nasabah kalau taruh uang di bank, tentu bagi bank itu adalah hutang atau liabilitas ya. Ada giro, terus ada tabungan, ada deposito berjangka. Ini uang dari masyarakat ya, yang menyimpan uangnya di bank. Simpanan dari bank lain segala macam, sehingga kita bisa tahu total liabilitasnya adalah 132 triliun ya. Nah, tadi kan asetnya 150-an triliun, liabilitasnya 132 triliun. Tahun lalu dia mempunyai liabilitas sebanyak 122 triliun. Artinya secara liabilitas ada kenaikan. Nah, ada kemungkinan ya ini mungkin banyak orang yang menaruh uang lebih banyak lagi ya. Karena semakin banyak orang yang menabung di Bank Jabar, tentu liabilitasnya akan menjadi semakin tinggi. Seperti itu. Nah, terus ada selain ada aset, ada liabilitas, di sini ada hal yang tidak lumrah ya, yaitu ada dana sirkah temporer. Tidak lumrah ini bukan berarti jelek,
Namun ini memang karena industrinya perbankan, saya juga baru mempelajari ya tentang dana sirkah ini. Kalau kita search di Google, apa sih dana sirkah ini? Ini ya, dinas. Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dan di mana pihak bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil. Nah, ini dipisah. Ternyata ada satu komponen yang namanya dana sirka ini yang dipisah antar dari aset dan liabilitas. Seperti itu. Jadi ini kalau gampangannya sih ini pihak bank menerima dana untuk dikelola dan diinvestasikan. Tapi bukan berupa liabilitas. Kalau liabilitas itu kan artinya akan dikembalikan kan. Bank punya hutang misalkan kepada nasabah. Kalau ini enggak. Ini murni untuk titipan saja. Nah, dia punya dana sirkah temporer notalnya 6 triliun. Sehingga untuk ekuitasnya tentu dari aset dikurangi dengan ini mana tadi ya? Aset, total asetnya 150 ini ya, coba saya hitung 150 444 303 150 444 303 kita kurangkan dengan liabilitasnya 132 519 011 nah menjadi 17,9 triliun ya. Terus dikurangkan dengan dana ini. Dana sirka ini 6071458 menjadi loh kok minus, keliru bentar ya. Asetnya adalah 150.444.303. Kita kurangkan dengan liabilitasnya 132 519 011 ini ya, 17 triliun, 17 ini kita kurangkan dengan ini. Ini dikurangi dengan 6071458. Nah, ini ya, 11,8 triliun. Makanya kalau kita lihat di equity-nya, jumlah ekuitasnya adalah 11.853.834. Seperti itu. Ini yang untuk bagian pertama ya. Untuk balance sheet. Teman-teman jadi tahu, oh ternyata dasar dari perhitungannya itu cara menghitungnya seperti ini ya. Ini laporan keuangan dari Bank BJBR. Nah, sesudah balance sheet tentu yang kedua adalah laporan laba rugi. Ini yang juga salah satu yang paling penting, laba rugi ya. Pendapatan bunga. Nah, untuk bank itu kan dia bukan kulaan barang terus terus dijual ya kan. Enggak. Kenapa? Karena dia kan pendapatan utamanya dari bunga ya. Dari nasabah taruh pinjam ke bank terus kena bunga. Nah, di situ bank mendapat keuntungan. Pendapatan bunganya ada peningkatan ya di 30 Juni 2020 ke 30 Juni 2021 dari 6 triliun menjadi 6,4 triliun. Artinya perusahaan ini growth di tahun 2021 ini. Nah, cukup menariknya di tengah kenaikan pendapatan bunga, beban bunganya dia mengalami penurunan. Jadi 2,9 triliun, yang di sini 2,7 triliun. Nah, ini adalah tentu cukup bagus ya, di mana pendapatannya naik, bebannya malah berkurang. Terus ada pendapatan sekuritas, pendapatan operasional lainnya seperti yang di sini ya, ada di income statement. Nah, kalau di ini yang dicontohnya kan penjualan dan pendapatan usaha, terus ada COGS ya, karena ada kulaan barang. Kalau di sini, kalau di bank kan nggak ada ya. Nah, bank itu kan dia dapat dana dari masyarakat, dia kasih bunga ke masyarakat kan, mungkin 1 tahun sekitar 2% ya. Bunga untuk rekening biasa. Kalau deposito mungkin di atasnya kan, mungkin 4-5%. Tapi kalau ada masyarakat yang meminjam ke bank, tentu kan dikenakan bunga sama banknya. Nah, itu pasti pasti di atas dari simpanan bank. Nah, selisihnya itu menjadi keuntungan dari pihak bank. Oke, terus ada jumlah laba operasional ya. Nah, setelah dikurangkan biaya segala macam biaya, ada beban umum administrasi ya. Di sini juga ada ini beban usaha, beban umum administrasi, pendapatan lain-lain, segala macam. Nah, kita bisa lihat di sini ada jumlah laba operasional.
laba operasionalnya tahun lalu 1 triliun, tahun ini ada peningkatan ya 1,1 triliun untuk secara laba operasional. Terus sesudah itu ada untuk yang bukan operasional ya, terus ada dipotong dari pajak segala macam sehingga perusahaan ini jumlah laba komprehensifnya ada penurunan sedikit ya, dari 849 miliar menjadi 789, dan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk dari 800 miliar menjadi 921 miliar, ada peningkatan. Walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi ya oke lah, ada peningkatannya. Ini untuk laporan laba rugi. Nah, di sini ya. Sebenarnya kalau teman-teman punya platform di sekuritas, itu sudah kelihatan semua. Nggak perlu kita bedah satu persatu. Ini saya memakai Indo Premier ya. Di BJBR itu kita bisa melihat ya, oh ternyata 6 month-nya dia punya net profit 920 miliar. Omsetnya yang tadi ya ada penaikan pendapatan bunganya dari 6 triliun menjadi 6,4 triliun. Nah, ini sudah dijabarkan semua. Tapi kita kan juga mau tahu kan bagaimana perhitungan ini di laporan keuangan perusahaannya. Seperti itu ya. Jadi labanya dia ada peningkatan. Dan yang terakhir itu adalah di laporan arus kas, teman-teman. Laporan arus kas. Arus kas ada 3, jangan lupa ya, ada dari operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk dari operasi ini yang saya bilang yang paling penting dari laporan arus kas ya, yang di operasi. Nah, penerimaan bunga tentu karena pendapatannya lebih besar, jadi cenderung juga naik ya, dari 5,7 triliun, bagus ya perusahaan ini naik menjadi 6,1 triliun. Terus dia pembayaran bunga, bonus, dan provisi komisi dari 2,9 menurun menjadi 2,8 triliun. Jadi bunganya penerimaannya naik, terus dia pembayaran bunga dan komisi segala macam menurun malahan. Terus kita lihat, nah yang cukup signifikan itu ada di sini ya. Penurunan kenaikan efek yang diperdagangkan. Dia ada minus 14,452 triliun. Nah, artinya kalau positif itu kan dia cash in ya. Dia terima uang kan. Penerimaan bunga itu kan dia dapat duit. Terus kalau pembayaran itu cash out. Jadi yang di dalam kurung ini kan cash out semua. Nah, kalau ada penurunan kenaikan atau kenaikan efek yang diperdagangkan, dia minus 14 triliun. Artinya dia di tahun ini banyak membeli efek ya. Efek itu bisa bukan berarti hanya saham, tapi bisa berupa obligasi, saham segala macam ya. Nah, jadi di tahun ini dia banyak melakukan investasi atau pembelian efek. Ini kita bisa lihat tahun lalu cuma beli 6,8 triliun, tahun ini dia membeli 14,45 triliun. Jumlahnya kenaikannya luar biasa. Terus yang lainnya tidak terlalu bentar ya. Ini dari operasi, pendapatannya, liabilitas dari operasi. Nah, ini ya. Kesimpulannya jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, atau kita bisa biasa bilangnya CFO ya. Ini ya. Arus kas dari aktivitas operasi dia mencetak minus 4 triliun. Kalau sebelumnya dia minus 7,4 triliun. Nah, kan di video yang terakhir itu yang kurikulum episode 3 kan saya bilang kan, walaupun minus itu dia belum tentu buruk. Kenapa? Karena kalau dia minusnya untuk membeli membeli efek atau untuk kegiatan membeli surat obligasi, nah itu bisa berakibat positif malahan seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan perusahaan ini contohnya misalkan dia banyak beli obligasi. Nah, obligasi itu kan mendapatkan bunga lagi. Nah, tentu pihak Bank Jabar ini kan menghitung, oh secara cash saya sudah cukup, jadi ngapain saya simpan cash banyak-banyak? Lebih baik cash ini saya dapat ini juga saya belikan lagi untuk kegiatan membeli obligasi, misalkan seperti itu. Next, dari arus kas aktivitas investasi ya. Di sini saya kasih contoh kemarin kan dari penjualan aset tetap untuk pembelian aset tetap. Ini penerimaan, ini pembayaran, terus ini penerimaan pembayaran piutang atau penerimaan pengeluaran dari investasi. Nah, kalau kita lihat di sini juga cukup mirip ya, di mana pencairan obligasinya dia tidak ada ya.
Penerimaan dividen dari aktivitas investasi juga belum. Penerimaan dari penjualan aset tetap dia malah ada pembelian ya. Nah ini minus. Minus ini kan dia ya melakukan pembelian, betul. Minus 77 miliar. Terus penerimaan atau kas dari aktivitas investasi 0. Terus netnya jumlah arus kas dari aktivitas investasi cuman ada satu ya, yang dari sini. 77 miliar. Nah, yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan ya, pembayaran dividen. Di sini kita bisa melihat kenaikan penerimaan bla bla bla, penerimaan pembayaran dividen. Jadi dia setiap tahun membayarkan dividen, ini kan 941, artinya 941 miliar. Cukup besar ya dividen yang dibayarkan, dan kalau kita cermati di tahun sebelumnya dia juga membayar dividen 925 miliar. Nah, dari pembayaran dividen ini kan kita bisa melihat ya. Ini. Dividen per share-nya berapa, dividen payout ratio-nya berapa, di mana sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi contoh RTI ya. Nah, ada Bank Jabar di sini. Di bagian key statistik ya. Kita bisa langsung tahu, oh DPS-nya Bank Jabar itu 95,74. Nah, angkanya dari mana? Kalau kemarin kan rumusnya DPS itu adalah ini ya, G13 itu adalah jumlah dividen yang dibayarkan dibagi jumlah saham, lembar sahamnya. Angkanya keluarnya seperti ini. Jadi teman-teman sudah, walaupun sebenarnya sudah dihitungkan oleh aplikasi, tapi teman-teman bisa mengetahui logikanya ya, dari mana angka ini didapat. Dividen per share-nya 95,74. Nah, kalau kita cermati, Bank Jabar ini mempunyai yield itu 7,14% ya. Jadi yieldnya ini kalau menurut saya pribadi bagus sekali ya. 7,14% daripada misalkan kita taruh uang ya di bank. Misalkan kita taruh 100 juta uang di bank, kita dapat bunga deposito mungkin sekarang cuma 4-5% kan. Terus dipotong pajak 20%. Nah, di sini kita dapat dividennya itu sudah 7%. Artinya sudah jauh di atas deposito standar deposito normalnya ya. Nah, jadi katakanlah kita memang kalau kita punya uang dengan tujuan untuk oke lah saya taruh uang untuk pasif income saya terus menerus ya, lebih baik kita taruh di emiten saham daripada kita taruh di deposito bank karena pasti lebih kecil ya. Namun perlu diperhatikan juga kalau deposito bank itu tidak ada resiko penurunan nilai ya, capital modal. Karena kita taruh 100 juta ya pasti 100 juta terus nilainya, tinggal bunganya saja yang mau ditaruh lagi atau kita nikmati. Nah, kalau kita belikan emiten mengharapkan dividen, maka harga sahamnya ini kan bisa turun. Kalau harga sahamnya turun, mungkin dari 100 juta kita bisa secara valuasi itu berkurang menjadi 95 juta. Tapi kalau kita kejarnya cuma dividennya, itu nggak ada ngefeknya. Kenapa? Karena kan kita tahu, oh perusahaan ini memang setiap tahun bagi dividen 7%. Ya sudah, saya simpan saja. Seperti itu. Selama teman-teman yakin bahwa perusahaan ini kinerjanya bagus dan dia rutin membagikan dividen, maka jauh lebih menguntungkan taruh uang di emiten daripada di deposito. Nah, dari tiga jenis ini, balance sheet, income statement, dan cash flow, kita bisa tahu bahwa emiten BJBR ini sebenarnya merupakan salah satu emiten yang secara fundamental laporan keuangan cukup bagus ya. Bisa dibilang dia stabil dan terus berkembang. Dia mencetak ini mungkin lebih mudah kalau kita lihat di sini ya. Nah, di aplikasi iPod ini juga sudah dilihatkan semua. Ekuitasnya dari 2015 6,9 triliun hingga sekarang 2021 mencapai 11 triliun. Hampir double ya dari segi ekuitasnya. Kemudian dari segi profitabilitas ya, untuk operating profitnya dia juga konstan, stabil ya. Di angka 1,1 triliunan. Seperti itu. Untuk 6 month-nya ya. 1,1 triliun. Dan dia kalau saya cermati juga untuk corporate action, dividen, dia hampir selalu rutin ya. 2021 dia bagi 95 per lembar saham. 2020 dia bagi 94, 2019 89, 2018 90, 2017 juga bagi, 2016 juga bagi. Jadi dia juga setiap tahun ini rutin membagikan dividen. Nah, jadi ini cocok untuk teman-teman yang suka
berinvestasi dengan berharap pada dividen atau recurring income yang masuk terus-menerus. Seperti itu ya. Bank Jabar sendiri ini sebenarnya waktu tahun lalu itu pernah terkena isu negatif, yaitu dia kan seperti mau dipaksa merger dengan Bank Banten ya. Bank Banten itu kode sahamnya BEX. Nah, kalau dari BEX ini kan kita bisa lihat ya, laporan keuangannya kan cukup menyedihkan ya. Dia minus terus-menerus walaupun sama-sama plat merah. Nah, tapi kan isu ini ternyata tidak jadi. Karena tidak jadi itu aksi korporasi yang tidak jadi ini ya. Saya kasih contoh beritanya, Bank Jabar, Bank Banten itu sempat mau merger. Nah ini Bank Banten. Nah ini Bank Banten pilih penyihatan mandiri. Jadi tidak jadi untuk mergernya. Kalau di merger sebenarnya yang dirugikan itu malah Bank Jabarnya, karena dia kan perusahaannya secara fundamentalnya itu jauh lebih bagus dari Bank Banten. Terus dipaksa untuk menelan Bank Banten ya. Karena ini tidak jadi, ini menjadi sentimen positif juga untuk Bank Jabar ke depannya. Nah, kita juga berharap supaya Bank Banten ini bisa laporan keuangannya bisa berubah menjadi lebih baik ya, gak seperti ini. Karena kalau seperti ini ya juga cukup was-was ya. Seperti itu. Nah, terus untuk kalau kita menganalisa laporan keuangan juga, kita harus mengetahui competitive advantage. Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Kira-kira dari emiten ini dengan satu industri yang sama, kalau di-compare dengan bank-bank yang lain, apa yang menjadi keunggulan dari emiten ini? Nah, kalau saya lihat misalkan kayak emiten seperti Bank Jabar ini, dia kan plat merah ya. Tentu ada privilege dari pemerintah. Misalkan mungkin ya ada kayak pembayaran dari pegawai negeri sipil PNS itu harus lewat Bank Jabar. Nah, terus ada kayak pendanaan dari proyek-proyek itu dimasukkan ke Bank Jabar. Seperti itu adalah salah satu bentuk dari competitive advantage. Kenapa? Karena dengan adanya itu maka dia sebenarnya itu sudah lebih mudah untuk mencari dalam tanda kutip omset ya dibandingkan bank swasta. Mungkin bank swasta tidak mendapatkan privilege seperti itu sehingga mereka harus mengeluarkan biaya marketing lebih banyak lagi segala macam sehingga secara competitive advantage itu kurang seperti itu. Kalau kita cermati juga untuk Bank Jabar dia memiliki price to book value itu sebesar 1,06 kali ya. Dengan PE ratio 7,05. Jadi dari dua indikator ini kan dua indikator yang paling sering dipakai oleh Pak Lo Keng Hong ya. Sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa secara valuasi dia cukup murah, bukan di harga premium untuk saat ini ya. Dengan book value 1 kali dan PE ratio 7,05 kali. Kalau misalkan kita lihat big bank ya, misalkan contohnya BCA ya, walaupun memang secara ekuitasnya itu jauh ya. BCA 4 kali dan 27 kali PE ratio-nya. Contohnya lagi misalkan apa? BNI ya. Bank BNI, nah ini dia secara book value di bawahnya Bank Jabar sedikit, secara PE ratio di atasnya ya. Jadi book value-nya 0,8, PE ratio-nya 9,7 kali. Kemudian misalkan apa lagi? BRI ya yang mau right issue ini dia 2,15 dan PE ratio-nya 17 kali. Nah, dengan fundamental yang seperti ini, saya kira Bank Jabar menjadi salah satu pilihan emiten yang cocok kalau teman-teman ingin investasi dengan mengandalkan dividen. Seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya, nah kita akan kalau misalkan teman-teman yang suka trading, kita lihat secara teknikalnya sampai video ini dibuat kita bisa melihat ya ada cukup besar akumulasi ya, dari ZP sebanyak 1,2 M ini di tanggal 16 ya. Kalau kita amati selama 1 week ada big akumulasi lagi dari ZP ya. ZP ini Maybank Kim Eng. Jadi harga Bank Jabar ini terdongkrak naik. Nah, ini untuk teman-teman yang suka trading ya, dia lagi mau memasuki fase uptrendnya. Kalau saya pribadi melihat sebenarnya ini lebih cocok untuk dividen stock seperti itu. Tapi kan sekarang banyak orang yang suka untuk trading. Nah, ada akumulasi yang cukup besar dari ZP.
dia mau mencoba untuk mengejar ke MA 200-nya ya. MA 200-nya di level 1432 ini ya, yang warna pink. Yang warna pink ini. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk review emitennya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi referensi teman-teman dalam berinvestasi saham. Kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share. Kalau teman-teman merasa ada info yang ingin teman-teman bagi, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu videonya. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan cuan selalu. See you guys.